Fatihah جميع آبائهم آتنا وإن تعلم النفع والانتفاع والإفادة والإنفاع تعلم إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وهو الذي مع محبته لهم وقيامه بتربيتهم لما تناول ولده الحسن تمرة واحدة من الصدقة جاء إليه وقال له كخ 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 وأدخل أصبعه الكريمة وأخرج التمرة من فم الحسن حتى لا يتلطخ بأثرة التمرة لا تحل له وهو يقول كخ كخ كخ. أما تعرف أن لا نأكل الصدقة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وأخرجها من فمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يتردد في ذلك. Dan dialah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cintanya beliau dan penegakan beliau terhadap pendidikan terhadap anak keturunan. Lamma tanawala waladuhul Hasan, tatkala anak beliau, maksudnya adalah cucu beliau Sayyidina Hasan, itu memakan korma, baru yang beliau makan adalah sepotong korma, baru satu korma. Dan ini beliau Sayyidina Hasan diberi sedekah korma yang tidak diketahui dari siapa orangnya. Tidak diketahui dari siapa orangnya. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran wara', artinya apik dalam beragama. Ini kita bagaimana bisa apik dalam beragama, wara'. Lebih tinggi daripada hukum-hukum yang kalau misalnya kita lihat apa itu haram, apa itu halal, itu makruh, syubhat dan sebagainya. Ini wara' lebih daripada hukum-hukum yang ada. Keapikan seseorang dalam beragama. Gitu. Lamma tanawala waladuhul Hasan tamratan wahidatan min as-sadaqati, tatkala Sayyidina Al-Hasan, yaitu anak beliau, maksudnya adalah cucu beliau, dia tidak makan sedekah. Ya. Rasulullah dan keluarga Rasulullah tidak menerima sedekah. Fadhal kay. Dia masuk di sana. Fadhal. Ya, padahal baginda Rasulullah dan keluarganya tidak menerima sedekah. Jadi janganlah kita memberi sedekah kepada keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang sudah ada ketentuan dari beliau. Jadi kalau kita mau memberi hadiah buat keluarga Rasulullah, jaa ilaihi, yang datang kepadanya yaitu Rasulullah datang kepada Sayyidina Husain, wa qala lahu, sambil Sayyidina Rasul berkata kepada Sayyidina Hasan, baru makan korma, kah kah kah, muntahin. Dalam bahasa Betawi, lopein. Lope bukan lop artinya cinta. Itu lope berarti cinta, love.
Ini lopehin. Artinya apa? Keluarkan. Ini kita nggak makan dari harta yang nggak ketahuan juntrungannya, halal atau haramnya. Tuh lihat, didikan Rasulullah kepada putra beliau. Apakah kita kalau misalnya ada anak kita makan es krim, kita nggak tahu es krim itu dari siapa dan dari siapa, kemudian kita mengatakan lopehin, kan belum tentu. Kita bilang kesian dah anak, biarin anak makan es krim, makan bakso, udah makan bakso dari siapa kek? Ya. Kita tahu misalnya ada orang ahli judi ngasih kepada anak kita, kemudian yang penting halal dari mana? Hati-hati itu, gitu. Jadi rezeki yang dimakan oleh anak dan istri tumbuh. Sebegitu rezekinya. Kalau itu adalah halal, tumbuh dengan kehalalan. Kalau itu tumbuh dari makanan yang haram, berarti tumbuh dengan keharaman. Itu hati-hati jemaah sekalian. Wa adkhala asbi'ahul karima, kemudian beliau memasuki mulut Sayyidina Hasan dengan jari beliau. Wa akhrajat tamrata, kemudian beliau keluarkan korma. Jadi Rasulullah sendiri yang ngorek korma yang ada di dalam mulut Sayyidina Hasan, dikorek oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min famil Hasan, dari mulut Sayyidina Hasan. Saking kehati-hatian Rasulullah. Nah, kita ambil yang seperti ini. Jangan artinya tuh anak-anak kita makan yang enggak ketahui dari mana asal usulnya. Barunya rampang rambutan dimakan sama anak kita. Waduh, hati-hati. Ya kan, rambutan yang habis dari serampangan, mangga yang habis dari serampangan dimakan sama anak kita. Udah gitu dikasih ke kita ngerujak lagi sama anak dan istri kita. Astagfirullah. Padahal itu adalah mangga haram. Itu buah-buahan haram, rambutan-rambutan haram. Kan boleh nyerampang, ya nyerampang kan haram. Kecuali nyerampang di kebun sendiri, gitu. Ngambil di kebun sendiri. Hatta la yatalattaha bi atharati tamratin la tahillu lahu, sampai tidak menjadi kotor tersebab pengaruh korma yang tidak halal itu. Sampai sebegitu Rasulullah mengajarkan kepada putra-putrinya. Wa wa yaqulu, sementara itu baginda Rasulullah bersabda, kah. Lopehin, keluarkan. Ma ta'rifu anna la naqulu sadaqah? Apakah engkau tidak mengetahui wahai Hasan bahwa kita tidak menerima sedekah? Lihat, walaupun baginda Rasulullah butuh makan, butuh korma, tapi beliau enggak menerima sedekah. Jadi beliau dan anak keturunan beliau tidak menerima sedekah. Innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin, karena sedekah itu tidak halal buat Nabi Muhammad dan buat keluarganya Nabi Muhammad. Makanya keluarganya Nabi Muhammad tidak mendapat zakat. Ya, tidak mendapat zakat. Jadi itu mereka para asyraf, ya, para asyraf yang ada itu tidak mendapatkan zakat. Dari masjid kah, dari mushola kah, dari majlis ta'lim kah, tidak mendapatkan zakat. Wa akhrajaha min famihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah mengeluarkan korma tersebut dari mulut Sayyidina Hasan. Walam yataraddad fi dzalika, dan tidak diulangi lagi, karena memang sudah kormanya sudah keluar dari mulut Sayyidina Hasan. Nah, ini diantara pendidikan, diantara ajaran yang penting buat kita, jangan sampai anak istri keturunan kita makan makanan yang tidak halal. Lebih baik untuk dikeluarkan secara langsung, gitu. Jangan sampai masuk ke tenggorokan menjadi mendarah daging, kemudian berketurusan, maka hasilnya pun buruk. Apapun itu adalah hasilnya. Kalau dari makan makanan yang haram, itu bakal berdampak yang sangat dahsyat buat anak keturunan, buat istri dan sebagainya. Itu dari rezeki yang haram. Jamaah sekalian, kita kedatangan salah satu ulama kita lagi-lagi, alhamdulillah. Lagi-lagi kedatangan salah satu ulama dari Hadramaut sana. Ya, Al-Habib Abdurrahman bin Husain bin Salim Al-Habsyi dari Al-Hawtah, Hadramaut, di sisi Kubah Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini
kakek moyang beliau. Kekutuban setelah Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu turun ke kakek moyang beliau, Al-Imam Ahmad bin Zain. Gitu. Banyak kitab-kitabnya yang dipelajari, yang kita pelajari, kitab Ar-Risalatul Jami'ah, di antaranya yang dicarahkan oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya di antaranya. Jadi kita dengarkan secara seksama, dan beliau pemangku Ma'had Al-Fatah di Al-Hawtah. Beliau pemangku Ma'had Al-Fatah di kota Hawtah, Hadramaut. Jadi bisa saja anak keturunan kita belajar di sana. Apalagi pimpinannya ada di hadapan kita, sangat-sangat termudahkan insyaallah. Ya, jadi beliau pemangku Ma'had Al-Fatah di Al-Hawtah, Hadramaut. Selepas beliau belajar dari Darul Mustafa Lidirasatil Islamiyah, dan alhamdulillah sempat saya satu kamar dengan beliau ketika sama belajar di Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Ya, di akhir-akhir saya sempat satu kamar dengan beliau berapa tahun itu. Ya, beberapa tahun. Cukup sukses, Masya Allah. Setelah itu beliau mengajar di Darul Mustafa, kemudian melanglang buana dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan ini dan itu, mendirikan ini dan itu di sekitar Hadramaut atau di Yaman secara umumnya. Di waktu-waktu tertentu beliau keluar untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengarkan secara seksama dari Al-Habib Abdurrahman bin Husain bin Salim Al-Habsyi ini, kita dengarkan secara khusyuk. Wa ilaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وقوت الارواح وغذائها وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada pujian segala-galanya, yang meliputi dari segala-galanya. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh keagungan ruang lingkup keadaan kita. Salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dengan kita mengikuti baginda Rasulullah, dan semoga baginda Rasulullah selalu berada dalam kekuatan sebagai imam kita kehidupan dunia dan akhirat. Salawat yang beliau ungkapkan adalah salawat tibbul qulub, yang mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah, diobati oleh Allah, dan segala macam penyakit, segala macam bahaya, segala macam urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ja'al
يشهد له بالإيمان. Ketika ada seseorang yang sudah mulai rutin di masjid, rutin dia menjalankan aktivitas di masjid, ketika itu baginda Rasulullah bersabda, jika engkau melihat ada seseorang sudah mulai ada di masjid, ketahui bahwa ada tanda keimanan yang ada di dalam dirinya. وقال في موضع آخر عليه الصلاة والسلام بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم. Dalam salah satu sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki menuju masjid di waktu yang gelap gulita seperti di waktunya subuh. Itu dengan cahaya yang sempurna, kelak dia bakal mendapatinya di hari kiamat. Alhamdulillah, ja'al hadhihi masajid buyutuhu subhanahu wa ta'ala wa man ataahu wa wafada ilayha wa man ataa ilayha ja'a ila al-karim subhanahu wa ta'ala wa la shakka anna al-karim sayukrimuhu idha ja'a shakhs ila baytihi يكرمه فكيف إذا جئنا إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. Kita bandingkan jamaah sekalian, ketika ada seseorang datang ke rumah, maka dia bakal dihormati oleh tuan rumahnya. Bagaimana ketika kita datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala? Kita datang, kita merutinitaskan ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang kita bayangkan bahwa Allah bakal memuliakan kita, Allah bakal menyuguhkan apa yang Allah Subhanahu wa taala bakal beri kepada kita. Inilah di antara orang yang selalu merutinitaskan ke masjid. Artinya dia selalu berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Syahida bidzalika al-Qur'an bi anna mu'tadin al-masajid wa ma'al ahli al-iman. Man amara hadhihi al-masajid wa hum ahli al-iman. Sawa kana iman Allah aw batin. Inna Allah ta'ala innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mensyiarkan masjid secara zahir maupun secara batin. Itu difirmankan oleh Allah masuk dalam kategori dalam firman-Nya, hanya saja orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Walakin hadhihi al-imarah al-'azimah allati takun imarah al-basit an yakun hadha al-masjid ma'mur bis-salah, dzikr, wal-halakat, wal-durus, hadhihi imarah. Syiar masjid adalah syiar yang harus kita pahami, di antaranya dengan banyaknya majelis, banyaknya pengajian, berkhusyuknya, banyak-banyaknya jamaah untuk mendirikan salat berjamaah, melakukan i'tikaf, zikir, dan aktivitas yang ada di dalam masjid untuk mengembangkan agamanya Allah. Inilah yang disebut dengan syiarul masjid. والمسجد في الإسلام ركيزة من ركائز ثلاث أسسها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مجتمع المدينة. فأول ما فعل آخى بين المهاجرين والأنصار ثم بنى المسجد صلى الله عليه وسلم مسجد النبوي ثم جعل الميثاق والوثيقة والدستور الذي يعيشون به في المدينة مع المسلمين مع بعضهم البعض والمسلمين مع غيرهم من الكفار أو اليهود أو غيرهم. وثيقة دستور. لكن المسجد كان الركن الثاني. Ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merangkaikan garis-garis besar haluan Al-Madinatul Munawwarah, ketika beliau sampai di Al-Madinah dari hijrahnya, itu beliau mempersatukan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Ini yang pertama.
dengan dibaiatnya, dipersatukannya kaum Muhajirin dan Al-Ansar. Ketika itu baginda Rasulullah membangun masjid, masjid yang pertama dalam Islam, yaitu Masjid Quba di Al-Madinatul Munawwarah. Setelah terbangun masjid, kemudian yang ketiga adalah target dari baginda Rasulullah untuk memberikan garis-garis besar kepada bagaimana hukum kepada sesama muslim yang ada di Al-Madinah, dan juga bahkan hukum kepada mereka orang-orang yang kafir yang berada di Al-Madinatul Munawwarah, yang sedikit pun mereka orang kafir tidak terzalimi oleh baginda Rasulullah dan dari hukum yang ada, yaitu dengan janji perjanjian-perjanjian yang ada yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكان مسجده صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى مكان للعبادة ومكان للتعليم ومكان للقضاء يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بين المتخاصمين فيه، ومكان للمشورة وتجهيز الجيوش، فكان كل هذا في المسجد، كل هذا يحصل في المسجد، ومكان للتعليم وحلقات وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه، ومكان للذكر. 7 أشياء واضحة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid multifungsi. Bukan cuma sekadar beribadah salat, bukan cuma sekadar beriktikaf, bukan cuma sekadar niat untuk zikir dalam masjid tersebut. Dijadikan masjid sebagai sarana belajar, dijadikan masjid dengan sarana untuk bermusyawarah, dijadikan sarana untuk menebar kebaikan dengan mengajarkan halaqah ta'lim yang ada di masjid dan mempersiapkan pasukan untuk berperang. Itulah baginda Rasulullah, beliau persatukan di dalam masjid. Dan seluruh aneka ada sampai disebutkan sampai 7 tadi dikatakan ada, itu semuanya dilakukan oleh baginda Rasulullah. Saking multifungsinya masjid yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الكعبة، وذلك كما جاء من حديث سيدنا أبي ذر قال يا رسول الله أخبرني عن أول مسجد في الأرض، قال إنه المسجد الحرام، مسجد الكعبة، هذا في الأرض. قال ثم أين؟ قال بيت المقدس. قال كم بينهما؟ بين هذا وهذا. قال 40 سنة. أي أن إبراهيم الخليل بعد أن بنى الكعبة مع ابنه إسماعيل عاد إلى بيت المقدس والأرض المقدسة وبنى بيت المقدس. هذا أول بناء كان بيت المقدس. وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، ومنها بعد ذلك استمر هذا البيت المقدس مهبط الرسالات، وكل كثير من الرسل والأنبياء نزلوا ونزلت رسالات من الله. Dalam sejarah mereka para nabi dan rasul, yang pertama kali masjid yang ketika itu diungkapkan dan ditanya mereka para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Sayyidina Abu Dzar. Itu mereka bertanya, masjid apa yang pertama kali dalam sejarah Islam kenabian ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram adalah masjid yang pertama yang dibangun oleh mereka para nabi dan rasul. Bapak kita Ibrahim alaihi salatu wasallam, yang disebut dengan bapaknya para nabi dan rasul, itu dengan Nabi Allah Ismail itu membuat masjid yang sebelumnya dari bapak moyangnya, yaitu Nabi Allah Adam. Kemudian diperbarui oleh Nabi Allah Ibrahim, membuat
Ka'batullahil Musyarrafah di Makkah dengan anaknya Nabi Allah Ismail. Selesai pembangunan Ka'bah, kemudian Nabi Allah Ibrahim membangun masjid di kota Baitul Maqdis di Palestina yang sekarang ini. Dibuatlah masjid tersebut oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasallam. Di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu berapa banyak yang dibuat oleh mereka para nabi dan rasul, masjid-masjid yang ada di antara itu. ومن كان يسكن الأرض المقدسة لما جاء إبراهيم الخليل من كان يسكنها هم الكنعانيون. لا عيد مرة ثانية. من الذي كان يسكن بيت المقدس قبل مجيء إبراهيم الخليل هم الكنعانيون. Orang yang pertama kali datang di masjid Baitul Masjid di Baitul Maqdis sebelum Nabi Allah Ibrahim itu adalah mereka anak-anak Kan'an. الكنعانيون هؤلاء هم عرب. Orang-orang Kan'an itu adalah orang Arab. جاءوا من الجزيرة العربية وسكنوا بيت المقدس بعد طوفان نوح عليه السلام. Mereka لما حصل الطوفان تفرق أولاده الثلاثة في البلاد. Mereka Kan'an itu, anak-anak Kan'an itu setelah topannya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasallam itu berpencar. Di antaranya ada yang masuk ke Baitul Maqdis Palestina. فكانوا أولاده سام وحام ويافث. Anaknya adalah Sam, Ham, Yafith. فكان هذا سام اتجه إلى الجزيرة العربية وحام اتجه إلى جهة أفريقيا زمان ما قبل ما تسمى أفريقيا ويافث هذا إلى جهات الأوروبية أو شيء. Sam itu berada ke negeri dan berniaga ke Arab, kemudian Ham itu berada di Afrika dan Yafith itu ke negeri yang lain. ولما رأى هؤلاء أولاد سام قلة الزرع في الجزيرة العربية انتقلوا إلى الأرض المقدسة. كان أول من سكن الأرض المقدسة هم العرب، ولذلك هم فلسطين تعتبر أرض عربية، بلاد عربية، قبل أن يسكنها غيرهم سكنها العرب. Tatkala Sam itu berada dan menetap di negeri Arab dan tidak dijumpai pepohonan, akhirnya beliau keluar dari negeri Arab menuju ke Palestina yang banyak pepohonan di sana. Jadi artinya yang pertama kali datang ke Palestina itu adalah orang-orang Arab. وهكذا وجاء سيدنا إبراهيم كما ذكرنا وبنى بيت المقدس وخالطهم غيرهم من العرب غير العرب خالط، لكن السكان الأصليون لهذه البلاد هم العرب. Ya, dan juga Baitul Maqdis dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan mereka orang-orang Arab. Jadi orang asli Palestina itu adalah orang-orang Arab. Makanya dahulu Palestina itu adalah Jaziratul Arab. هذا هو تاريخ بيت المقدس وهي أفضل المساجد الثلاثة. قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد والمسجد الأقصى. وجاء في حديث أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة والمسجد النبوي ب1000 صلاة وفي المسجد الأقصى ب500 صلاة. Dan inilah Masjid Baitul Maqdis yang dibikin oleh Nabi Allah Ibrahim yang kemudian disyiarkan oleh mereka orang-orang Arab. Kemudian dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian untuk memaksa diri untuk keluar. Jangan kalian untuk memaksa diri untuk keluar kecuali kepada 3 masjid, yaitu ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dikatakan orang yang mendirikan salat 2 rakaat di Masjidil Haram bagaikan mendirikan 100.000 salat, 100.000 kali salat di negeri yang lain, di masjid-masjid yang lain. Karena siapa yang mendirikan salat di Masjid Nabawi seakan dia mendirikan salat 1000 rakaat. Dan barang siapa yang mendirikan salat di Masjidil Aqsa, dia seakan mendirikan salat 500 salat di masjid yang lain. وتعاقب على المسجد
إلى المسجد الأقصى كما جاءت به الآية، وهو في ذاك الوقت ليس مع المسلمين، وصلى جميع الأنبياء في المسجد الحرام في المسجد الأقصى، وأعرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع. ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى جاء من هنا، من قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Baitul Maqdis ini selalu berkelanjutan dari zaman kaum muslimin, kemudian kafir, kemudian dari muslimin lagi, kafir lagi. Demikian dari zaman bapak moyang Nabi dan Rasul itu Nabi Allah Ibrahim, setelah dikuasai oleh Nabi Allah Ibrahim dan beliau membuat masjid, itu setelahnya mereka orang-orang kafir menguasainya. Terus dan begitu lagi, dan sampai di zaman baginda Rasulullah, sampai setelah baginda Rasulullah, sampai zaman sekarang. Yang terlihat dalam zamannya baginda Rasulullah Muhammad SAW, sampai baginda Rasulullah salat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, sebelum beliau di Isra dan di Mi'rajkan untuk berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Itu beliau menjabat sebagai imam para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa, dan pertemuannya beliau dengan mereka para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Dan ini adalah hubungan kaum muslimin dengan masjid, dan dihubungkan oleh baginda Rasulullah di antara masjid yang paling utama setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan kemudian yang ketiga itu adalah Masjidil Aqsa. Inilah sekelumit tentang sejarah Masjidil Aqsa. Jadi ketika kita pahami dengan sekelumit sejarah Masjidil Aqsa, selalu beriring dan bergantian. Kaum muslimin yang menguasai, setelah itu mereka orang kafir. Demikian kaum muslimin yang menguasai, demikian itu setelahnya adalah orang kafir sampai nanti hari kiamat. واحتل البيزنطيون يوم الآن يعني يعتبرون الدولة الرومانية الروم هذا المسجد الأقصى في ذلك الفترة، الأرض المقدسة احتلوه البيزنطيون سنوات، حتى لما كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبالضبط في السنة 16 من الهجرة النبوية، السنة 16 فتحه سيدنا عمر بخلافته، فتح بيت المقدس وأخرج البيزنطيين، وبقى مع المسلمين من تلك الفترة سيدنا عمر في قرابة 54 سنة وزيادة بعد خلاف سيدنا عمر، بقى معه تحت سيطرة المسلمين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر دخل ووجد بعض آثار المسجد، ما في مسجد، المسجد هذا مصلى مكسر، فأعاد بناءه صلى فيه ركعتين. Itu dari zaman Bizantinium itu banyak dikuasai awalnya oleh mereka. Ya. Kemudian setelah itu di zaman keemasan Islam dibuka oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Masuk Sayyidina Umar bin Khattab dengan pasukannya membuka Palestina di 16 Hijriah. 16 tahun setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW hijrah. Peninggal baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidina Umar masuk ke Palestina, kemudian melihat ada bekas-bekas puing-puing yang sudah hancur dari masjid-masjid yang dahulu. Kemudian disitulah Sayyidina Umar salat, membuat masjid. Tidak Sayyidina Umar salat di gereja, tidak Sayyidina Umar salat di tempat yang lain. Maksudnya ajaran dari Sayyidina Umar agar kaum muslimin salat di masjid, bukan di gereja. Akhirnya beliau memberikan isyarat untuk salat di bekas-bekas tempat bongkahan-bongkahan masjid yang ada. Akhirnya beliau mendirikan masjid. Setelah beliau mendirikan masjid, akhirnya menjadi zaman keemasan Islam, Baitul Maqdis, sampai 400 tahun setelah kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, itu zaman keemasan Islam di Palestina. Nah setelah itu mulai bergejolak lagi. Mulai setelah itu mulai bergejolak lagi sampai sekarang.
وبعد ذلك شاء واحتلوا بعد ذلك، ولكن جاء بعدهم صلاح الدين الأيوبي أخرجهم منه وقام عن المسلمين إلى وقت قريب، لما سقطت الدولة العثمانية وكانت تحت يعني بيت المقدس تحت سيطرة الدولة، لما سقطوها الدولة العثمانية خلاص سقطت الدولة العثمانية تقاسموا، فجاءت بريطانيا الإنجليز وجلست في بيت المقدس أو في الأرض المقدسة. Kemudian setelah tenggelamnya Baitul Maqdis diambil peranannya oleh Sayyidina Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Ini panjang dari zaman Sayyidina Imam Salahuddin Al-Ayyubi sampai zaman kita. 100 tahun sebelum sekarang kita sekarang ini masih zaman keemasan Islam. Tapi 100 tahun setelah ini, setelah runtuhnya kerajaan Utsmaniyah di dunia ini, maka diambil oleh Inggris, diambil oleh tentara-tentara sekutu, diambil mereka oleh Amerika dan sebagainya. Yang sampai saat ini mereka mengambil peran besar di Baitul Maqdis. وبعد ذلك جاء عام 1917 أحد وزراء بريطانيا الإنجليز وعد اليهود المتفرقون في العالم أن يكون لهم دولة في فلسطين. Tahun 1917 itu dikatakan Perdana Menteri Inggris ketika itu mengiklankan dan memberikan pengumuman kepada orang-orang Yahudi yang bertebaran di alam dunia ini untuk masuk ke Palestina untuk menempati tempatnya lagi. Ini diantara pada akhirnya Yahudi menguasai tanah bukan tanah Yahudi. بعده نفذ في 1948 أن تكون لإسرائيل دولة فلسطين. من هذا الحين جاءت اليهود واحتلوا واغتصبوا الأرض المقدسة، ومن ذلك الحين هم مغتصبون للأرض ومحتلون، وأهل البلد يدافعون عنها وهي بلادهم أرض مقدسة. هذا ارتباط المسلم بمقدساتنا بيت المقدس كي يعرف المسلم لماذا نحن نقول بيت المقدس بيت المقدس، هذا من مقدسات الإسلام. Ini dikatakan oleh beliau bahwa di tahun 1948 itu diproklamirkan, mereka memproklamirkan sendiri Yahudi dengan tanah yang mereka kuasai menjadi tanah Yahudi. Gitu. Mereka sendiri memproklamirkan padahal itu adalah tanah bangsa Arab, tanah orang-orang Palestina. Yang kemudian dunia ketika itu karena dunia berkelompok dengan Yahudi merestui mereka yang pada akhirnya disebut dengan bumi Yahudi. Padahal kalau misalnya kita lihat bahwa inilah sejarah mengatakan bahwa itu adalah tanahnya mereka kaum muslimin. Itu adalah bangsanya kaum muslimin yang awal terjadi disebut dengan jazirahnya Arab, bukan disebut dengan apapun, tetapi jaziratul Arab, negara Islam ketika itu. Tapi kemudian direbut oleh mereka orang-orang kafir, dan inilah sejarah kita jamaah sekalian. Kenapa kita harus mengatakan Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, Baitul Maqdis? Apa arti dari Baitul Maqdis? Arti dari Baitul Maqdis kita mengenal sejarah tentang Baitul Maqdis sebagaimana yang telah tadi diungkapkan. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن هذه الأرض أرض مقدسة
هي أرض المنشر والمحشر والحديد، فإن الناس سينشرون ويحشرون في تلك البلاد آخر يوم القيامة. يوم القيامة سيحشرون في هذه الأرض، كل الناس يحشرون هناك، أرض المنشر والمحشر. وأرض مهبط الرسالات، كثير من الرسالات الأنبياء نزلت هناك، وكثير من الأنبياء عاشوا في تلك البلاد ودفنوا هناك، منهم نبي الذين عاشوا هناك سيدنا إبراهيم، سيدنا إسحاق ويعقوب ويوسف ابنه يعقوب يوسف. ثم جاء سيدنا من؟ سيدنا موسى عليه السلام وأخيه هارون من تلك البلاد، ثم انتقلوا إلى مصر. ثم جاء داود عليه السلام، ثم بعد داود ابن سليمان، ثم بعد ذلك عيسى عليه السلام. من تلك فهي مرة الرسالة. Dikatakan dalam sabda Rasulullah bahwa Baitul Maqdis itu adalah tempat yang suci. Karena memang 3 tempat yang suci yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah, yang ketiga itu adalah Baitul Maqdis. Dan itu tempat sucinya umat Islam. Dan itu tempat berkumpulnya, tempat bersatunya, dan bahkan kelak nanti dikatakan di hari kiamat berkumpulnya kaum muslimin itu nanti berkumpulnya di sana, di Palestina. Jadi ketika nanti terjadi huru hara kiamat, setelah huru hara kiamat, maka mereka berada di padang seperti padang mahsyar, dan itu ada di Baitul Maqdis. Jadi kita semuanya bakal berkumpul di sana. Jadi jamaah sekalian, ketika kita melihat dalam sejarah yang telah diungkapkan oleh baginda Rasulullah bahwa Baitul Maqdis itu adalah sejarahnya mereka para nabi dan rasul. Berapa banyak para nabi dan rasul yang dikubur di Palestina? Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, dan bahkan di antara kerajaan yang ada yang sangat besar itu adalah kerajaan Nabi Allah Daud. Kemudian dikembangkan lagi oleh anaknya yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Bahkan kerajaan Nabi Allah Sulaiman bukan cuma sekedar Palestina, 2/3 dunia ketika itu dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang bermarkaskan itu di Palestina. Jadi berapa banyak kuburan sejarah mereka para nabi dan rasul, dan mereka para aulia dan ulama-ulama saleh yang dikuburkan di sana. Jadi disebut dengan suci karena memang betul-betul suci secara zahir dan secara batin. فهي أرض لها ارتباط بنا، وما يحدث الآن فيها من جور ومن قتل أبرياء من الأطفال والنساء، هذه جرائم تنبئ عن خبث الذين يقومون بها. فقد كان لهم تاريخ هؤلاء أسود، حتى أنهم تكلموا على الله سبحانه وتعالى. من الذي قال الله ثلاثة اليهود؟ من الذين قال الله فقير ونحن أغنياء؟ اليهود. من الذين قالوا يد الله مغلولة؟ فأجابهم الله قل أتيتهم بما قالوا أنه بخيل، يد الله مغلولة. هؤلاء هم الذين يتكلمون على الرب سبحانه وتعالى، والآن يتكلمون على الأنبياء وهم قتلوا الأنبياء. نبي يحيى قتلوه، نبي زكريا قتلوه. هؤلاء هم الذين يقومون الآن بالمجالات هذه والعياذ بالله. هم جنس من يقوم بمعاداة المسلمين. هؤلاء لا أمان لهم، لا تنفع عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع Demikian disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sejarah yang terungkap bahwa mereka orang-orang Yahudi selalu membunuh dan selalu berbuat zalim, berbuat kejam kepada mereka orang-orang yang ada di Palestina. Dan ini belum lama.
Artinya setelah mereka memproklamirkan bahwa negara Palestina adalah negara mereka dari tahun 1948 sampai sekarang, mereka memberontak, mereka mengambil harta, mereka mendolimi, mereka membunuh, mereka berbuat zina dan sebagainya. Padahal kalau misalnya kita lihat betul sejarah-sejarah Yahudi tempo dulu, nabi-nabinya saja dibunuh oleh mereka. Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, itu dibunuh oleh mereka, padahal itu adalah nabinya mereka. Kemudian kita lihat juga tentang bagaimana firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mereka keluar dari firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau menguatkan diri seakan berada di dalam aturan Allah, tapi mereka malah keluar dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya dengan bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, jangan sekali-kali kalian mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Jangan sekali-kali kalian mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Sebelum jangan kalian ridha terhadap perbuatan mereka Yahudi dan Nasrani. Jangan mengikuti perjalanan mereka Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti perjalanan-perjalanan mereka. Dan bahkan kalau misalnya kalian sudah mengikuti perjalanan mereka, mereka tetap bakal melakukan kezaliman, dan itu adalah tipu muslihat yang datang dari Yahudi dan datang dari Nasrani. فلا يوجد جهاد حقيقي مثل جهاد أهل فلسطين مع هؤلاء. جهاد ديانة، جهاد ضد مشرك يريد أن يهدم الإسلام. الجهاد الحقيقي مسلم مع كافر. ما يكون جهاد مسلم مع مسلم يتقاتلون على شيء منه. ما هو جهاد مسلم مع مسلم. ما يسمى جهاد إلا إذا قاتل المسلم الكافر، ويكون إذا مات شهيدا، شهيد له شهيد آخرة، أو يسمى شهيد دنيا وآخرة. هذه الشهادة الحقيقية. والنبي صلى الله عليه وسلم خبر عن هؤلاء القوم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. حتى يأتي أمر الله. قال: فأين نجدهم يا رسول الله؟ قال: بأكناف بيت المقدس. Tidak dijumpai di dunia ini seluruhnya, tidak bakal dijumpai dengan satu arahan. Di situ ada muslim, di situ ada kafir, terbuka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu di satu tempat, itu adalah hanya di Palestina. Ketika orang mau bisa berjuang langsung menjadi orang yang betul-betul menjadi syahid, di situ tempatnya. Kenapa? Di situ muslim, di situ kafir. Di sini muslim lagi, di situ kafir, gitu. Artinya terbuka untuk berbagai macam jihad di situ. Sangat-sangat terbuka. Dan tidak ada kata-kata untuk kecuali berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang kafir selalu memulai. Mereka orang-orang kafir selalu membuat kerusuhan di sana dan di sini. Dan apa yang mereka janjikan, mereka keluar dari janji-janji mereka. Jadi kita lihat betapa perjalanan-perjalanan Yahudi yang sangat rendah, yang selalu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, ketika kita melihat momen-momen seperti itu, bahkan dalam sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu satu golongan umatku, selalu ada golongan umatku yang selalu menampilkan kebaikan. Selalu menampilkan kebaikan. Dan walaupun sudah dikacau balaukan oleh mereka orang-orang kafir, mereka selalu menjalankan kebaikan. Kemudian mereka, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di mana mereka ya Rasulullah?" Yaitu umat engkau yang selalu menjalankan kebaikan walaupun sudah dikacirkan oleh mereka orang-orang kafir. Baginda Rasulullah mengatakan di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis, yaitu di Palestina, yang sekarang terjadi bahkan sudah 3 bulan terjadi. Mereka selalu menggempur kaum muslimin yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan buat mereka kaum muslimin. وأنت الآن إذا أصيبت بجرح في إصبعك وإذا ولدك مريض شوية، كيف الحال عندك؟ إذا أنت مريض بالإصبع بس، جرح في إصبعك،
تتألم الليل كله وتشوف المرض وكذا تعب وهكذا، وإلا ولدك هذا صغير مرض حمى. الفلسطينيون هناك الأولاد الأطفال يذبحون، تقطع أطرافهم من الحرب، لا يبلغ ولا يجبه، وفوق هذا الإنسان يتأثر ويدعو الله سبحانه وتعالى. أما يستحقون هؤلاء الدعاء، يستمر الإنسان في الدعاء لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم شهرا كاملا إلى أن استجاب الله، وقال الله أن يستجيب له في اللحظة الأولى، لكن هذا أراد الإلحاح بالدعاء. فندعو لهم، ندعو للمسلمين هؤلاء المستضعفين، هم أحب الدعاء، وألا ننساهم. كيف أنت إذا كنت ولدك ولا تتأثر وتشوف الألم الشديد؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن إخواننا أهل فلسطين الكربة والمحنة، وأن الله سبحانه وتعالى يفرج عليهم وفرجا العاجل. Kaum muslimin yang ada sekarang ini, Masya Allah, terzalimi, terbengkalai, kemudian bahkan dirusak dan dibunuh, dihangus, diberantahkan. Bagaikan kita, kalau misalnya kita lihat kita dengan sesama anggota tubuh kita, andaikan kita mempunyai salah satu tubuh kita, anggota tubuh kita sakit, maka yang lain bakal merasa sakit. Salah satu jemari kita sakit, maka yang lain bakal merasa sakit. Inilah muslim. Bagaimana kita sekarang di Indonesia? Mereka orang-orang yang ada di Palestina, kaum muslimin yang ada di Palestina dibunuh, dizalimi, diambil, dirampas hak-hak mereka. Bagaimana kita tidak merasa sementara kita adalah sesama muslim, yang satu bahagian yang tidak bisa dipisahkan, yang kalau misalnya salah satu sakit maka yang lain merasa, yang satu merasa hina maka yang lain merasa. Inilah kaum muslimin. Kita walaupun kita tahu bahwa di Baitul Maqdis nanti pada akhirnya bakal terjadi zaman kemasan Islam, tapi tetap kita minta kepada Allah, mudah-mudahan zaman tersebut berada di zaman kita. Kita minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita membantu peranan mereka kaum muslimin yang ada di Palestina dengan banyak doa kita, dengan banyak doa dan memperbaiki kita seluruhnya, memperbaiki tatanan yang ada di dalam kehidupan kita. Maka itu sama kita memperbaiki kaum muslimin dan membantu mereka kaum muslimin yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi pemotretan, ya, walaupun sekarang sudah tidak ada potret, seksi atau waktu peng-HP-an gitu, ya, bukan potret zaman seperti tempo dulu lagi.
Jadi habis sini aja. Habis ini habis doa kita langsung foto. Ya, kita langsung foto. Jadi tidak salaman. Tidak salaman, tapi setelah foto salaman. Silakan pribadi-pribadi, tidak secara salaman secara mengalir bagaikan air. Tidak. Kita foto yang berada di depan, yang di belakang. Demikian kita sudah tutup dengan doa. Kurang dan lebihnya datang dari kami, kelebihan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalender itu dengan pengurus Firmansyah Al-Ghazali dan Tato Al-Ghazali dan Abu Salim Al-Ghazali juga.